Shalom, selamat pagi semua anak-anak teacher. Apa kabar kalian pagi hari ini? Teacher berharap semua anak-anak teacher dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak teacher, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tematik. Namun, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak teacher untuk berdoa terlebih dahulu supaya setiap pelajaran yang kalian ikuti pagi hari ini dapat kalian pahami. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Tematik kelas 5. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran 2. Mari kita buka buku kita masing-masing. Nah, apakah kalian pernah melihat gambar ini? Atau apakah kalian pernah membuat karya seperti ini? Nah, ini adalah gerabah dari Pulau Madura. Ya, gerabah dari Pulau Madura. Nah, pembuatan dari gerabah ini terbuat dari tanah liat. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat berapa rangka otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Apakah yang terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Nah, anak-anak teacher, apakah yang terjadi ketika para pengrajin gerabah ini ada tulang mereka atau bagian tangan mereka yang sakit? Nah, tentunya mereka tidak bisa membuat karya ini lagi, atau mereka akan kesulitan untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Nah, untuk lebih lagi, mari kita perhatikan baik-baik. Nah, anak-anak teacher, dalam pembelajaran kita sebelumnya, bahwa organ gerak manusia ada dua. Ada organ gerak aktif, yaitu otot, dan juga organ gerak pasif, yaitu tulang. Nah, ada macam-macam kelainan organ gerak pasif, yaitu tulang. Perhatikan baik-baik hal yang menyebabkan kelainan pada tulang manusia, yaitu karena kecelakaan, karena kekurangan kalsium, dan juga sikap duduk yang salah. Nah, anak-anak teacher, ini adalah penyebab kelainan kepada tulang manusia. Nah, ini perlu anak-anak teacher perhatikan, apalagi anak-anak teacher dalam proses pertumbuhan. Ketika sesuatu terjadi, apalagi dari masa kecil, kekurangan kalsium atau sikap duduk yang salah, mungkin akan berakibat sampai kalian dewasa. Nah, mari kita perhatikan baik-baik dari kelainan-kelainan tulang pada manusia. Fraktula. Yang pertama adalah fraktula atau patah tulang. Fraktula atau patah tulang adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Fraktula dibagi dua, yaitu fraktula tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Bisa juga fraktula disebut close fracture. Ya. Ini tertutup. Jadi ada patahan di dalam tulang kita tetapi masih di dalam tubuh. Yang kedua adalah fraktula terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Bisa disebut juga dia open fracture.
Yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar bagian tulang kita. Nah, perhatikan bagian tulang yang normal adalah seperti ini. Dia lingkaran-lingkarannya sangat kecil. Ini adalah tulang yang normal. Tetapi tulang yang terkena osteoporosis adalah seperti ini. Gambar yang kedua ini adalah bagian tulang yang sudah mengalami pengeroposan. Dan dia akan terlihat lubang-lubangnya akan semakin besar. Ya. Kalau kita melihat bagian tulang dari hewan, tulang yang normal akan terlihat berlubang-lubang kecil. Tetapi ketika dia berlubang-lubang besar, itu sudah termasuk kelainan tulang osteoporosis. Selanjutnya adalah fisura. Fisura atau retak tulang. Fisura adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Perhatikan gambar ini adalah keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Nah, anak-anak teacher, ini adalah bagian tulang atau kelainan pada tulang karena kecelakaan. Jadi, kita harus menjaga tubuh kita, termasuk kelainan atau osteoporosis. Jadi kita harus banyak memanfaatkan atau merawat tulang kita dengan baik. Selanjutnya adalah lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Perhatikan gambar ini. Ini adalah kesalahan duduk. Nah, anak-anak teacher, jangan sampai kalian ketika belajar terbiasa duduk seperti ini. Jadi akan mengakibatkan kelainan tulang, yaitu lordosis atau seperti ini. Ya. Gambar pertama adalah tulang belakang yang normal. Kalau tulang belakang yang normal akan seperti ini. Tetapi kalau tulang belakang yang sudah kelainan atau lordosis akan seperti ini. Tulang belakang melengkung. Selanjutnya adalah skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Nah, perhatikan. Ini karena terlalu miring ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Ini contoh tulang belakang yang sudah mengalami skoliosis. Selanjutnya adalah kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Contohnya adalah seperti ini. Dan ini adalah tulang yang mengalami kifosis. Yang normalnya adalah yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan adalah yang mengalami kifosis. Nah, anak-anak teacher, dari kelainan tulang karena salah duduk ini, anak-anak teacher perlu memperhatikan cara duduk yang benar mulai dari sekarang, supaya anak-anak teacher tidak mengalami kelainan tulang sampai kalian dewasa. Jadi diperhatikan cara makan yang benar seperti kalsium, ya, dan juga ketika berkendaraan bermotor hendaknya memperhatikan peraturan lalu lintas dengan benar sehingga tidak terjadi kecelakaan.
dan juga harus memperhatikan cara duduk yang benar sehingga tidak terjadi pembengkokan pada tulang belakang kalian. Nah, ini adalah contoh sikap duduk yang salah dan yang benar. Dan ini juga. Nah, demikianlah penjelasan teacher mengenai kelainan pada tulang manusia. Nah, dari penjelasan ini hendaknya anak-anak teacher untuk terus memperhatikan kesehatan tulang supaya sampai kalian dewasa nanti tulang kalian tetap terjaga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.